Yang kedua, materi akan dibawakan oleh Dr. Arif Fahrudin. Beliau lahir di Jakarta 23 Agustus tahun 78 dan bertempat tinggal di Gresik, khususnya di GKB ya. SD, SMP di Jakarta, kemudian sempat SMP di Gresik juga, kembali ke sini. Kemudian untuk SMA dan Fakultas Kedokteran di Jakarta, di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Erlangga. Sempat menjadi dokter umum dulu di Panceng, mungkin kalau yang dari Panceng masih kenal dengan dokter Arif nih, tapi kayaknya sekarang sudah lebih lebih apa ya, lebih muda apa lebih apa dok? Lebih muda ya. Dan mulai tahun 2014 berdinas di RSUD Ibnu Sina. Kami persilakan Dr. Alif untuk memberikan paparan hari ini tentang balita sehat bebas stunting. Mau di atas boleh, di bawah boleh dok. Dan yang satunya yang ganteng juga sama gantengnya ini Dr. Radit SPOG. Ini nanti juga akan memberikan materi tentang remaja yang sehat bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada panitia yang saya hormati, Dr. Irma sebagai Wakil Direktur RSUD Ibnu Sina, kemudian Ketua Panitia Dr. Kurnia dan Dr. WWK juga narasumber Dr. Radit, dan yang saya sayangi dan saya hormati semua audiens yang saat ini sudah berkenan dan berkesempatan untuk hadir. Alhamdulillah pagi ini saya akan membawakan materi mengenai upaya untuk percepatan penurunan stunting. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Bupati mengenai angka stunting yang tinggi akhir-akhir ini. Saya rasa stunting sebetulnya sudah lama ada, tapi sayangnya tidak tercatat dan terlaporkan bagaimana mestinya. Kemudian bagaimana upaya untuk menurunkan angka stunting ini? Ini yang jadi PR buat kita semua. Sebetulnya bukan hanya dari pihak medis yang bertanggung jawab terhadap penurunan angka stunting, tetapi semua pihak dari keluarga, masyarakat, semuanya berperan penting untuk menurunkan angka stunting. Minta tolong slide. Untuk waktunya 20 menit, dokter. Ya, ini sebaran angka stunting di Indonesia yang warna merah yang menunjukkan angkanya masih sangat tinggi, lebih dari 40%. Yang warna kuning sekitar 30-40%, dan yang warna abu-abu sekitar 20-30%, sedangkan yang warna biru tidak ada, kurang dari 10%. Tidak ada satupun dari Indonesia yang kurang dari 10%. Padahal target kita tahun 2024 adalah 19%. Ya, kita masih dominan, angkanya tinggi. Kemudian apa perbedaan antara stunted dan stunting? Oke, jadi kalau stunting itu pendek, pertumbuhan tinggi badan terhadap usia itu di bawah -2 standar deviasi kurva WHO. Semua yang pendek disebut stunted. Terus kalau stunting ini ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat anak mengalami kekurangan gizi. Jadi dia pendek tapi sakit. Ada yang pendek tapi sehat, nggak ada masalah. Mungkin keturunannya juga, bibitnya juga tidak terlalu tinggi. Dari sini kita harus bisa memilih mana apakah ini stunting, apakah ini stunted. Kalau stunting sedang berjalan, dia sedang sakit, ya nggak tahu, oh anaknya sehat tapi pendek, oh nggak ada masalah. Dokter, anak saya juga sehat tapi pendek, tapi kadang-kadang sakit. Oh itu yang harus kita curigai. Ya, benar nggak ini? Apakah ini suatu varian normal dari pendek? Varian normal ini maksudnya memang keturunannya, gennya kecil-kecil, bapak ibunya kecil-kecil. Tapi tetap yang kita harapkan adalah yang namanya anak, yang kita sebagai orang tua kepinginnya anak adalah lebih besar, lebih tinggi daripada orang tuanya. Ya enggak? Harapan kita kan seperti itu. Ya, jadi kalau stunting ini ada gangguan tumbuh, ada gangguan perkembangan, sehingga dia kurang gizi, ditandai dengan infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang nggak memadai. Stimulasi psikososial sudah pendek, sudah kecil, nggak pernah diajari ngomong.
zaman sekarang pada sering main HP. Masih yo nggak punya uang, tapi HP punya. Masih yo nggak beli makanan protein, tapi buat kuota internet punya. Jalan YouTube. Ya, penting anak gak rewel. Wes kayak HP aja. Nah, nggak dapat stimulasi psikososial. Nggak pernah diajak komunikasi. Akhirnya si anak juga terlambat bicara. Oke, lanjut. Slide. Ya, jadi kalau pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting sudah pasti pendek. Ibaratnya kalau kita makan cukup, berat badan cukup, kalau anak-anak ya, jangan orang dewasa. Kalau orang dewasa makan banyak, ya jadinya tumbuhnya ke samping, ke depan. Tapi kalau anak-anak makannya cukup, kalorinya tercukup, nanti dia tumbuh. Tapi kalau sudah nggak ada hormon untuk tumbuh, kalau sudah dewasa, sudah nggak bisa ke atas, tapi ke depan, ke samping malah tidak bagus, malah timbul penyakit-penyakit metabolisme yang lain. Ya, target penurunan stunting adalah balita. Jadi gimana caranya untuk di bawah 5 tahun angka stunting menurun. Dan target untuk menyelamatkan kognitif adalah balita di bawah 2 tahun. Kognitif. Apa itu kognitif? Kemampuan-kemampuan psikososial. Ya, berbicara, berkomunikasi. Ya, target kita di bawah 2 tahun dia sudah bagus, sudah bisa. Nah, Indonesia percepat penurunan stunting menuju 14% pada tahun 2024. Amin, mudah-mudahan terjadi. Ya, karena sangat sulit sekali. Tadi dominannya di atas 40% semua. Ini harapannya 14% tahun 2024. Oke, lanjut. Nah, pencegahan dan penanganan stunting ini gimana caranya supaya ada pencegahan supaya tidak timbul jadi stunting. Nah, ada preventif primer. Tentu saja kalau preventif mencegah sebelum terjadi. Bukan dari lahir, bukan. Dari persiapan ibu hamil. Bukan saat ibu hamil, bukan. Sebelum dia hamil harus dipersiapkan dulu. Kalau wes kadung hamil tapi ibunya kecil, belum waktunya menikah, sudah menikah, wes kadung hamil, ya susah juga. Yang terjadi nanti janinnya kecil, gizinya si ibu belum dipersiapkan untuk hamil. Jadi bukan hanya begitu dia lahir kemudian diharapkan tinggi, tapi saat sebelum lahir juga sudah dipersiapkan, bahkan sebelum hamil pun juga sudah dipersiapkan. Ya, jadi ada preventif primer sebelum hamil, kemudian ada preventif sekunder. Begitu dia sudah lahir ternyata kecil, sudah lahir tapi kecil. Oke, kalau gitu gimana caranya kita sebagai para medis, tenaga medis supaya dia tidak stunting. Kalau begitu, kalau ketemu sama bayi prematur, bayi kecil, ini sudah alamat stunting nih. Hampir rata-rata lahir bayi prematur, nanti jatuhnya stunting. Nah, gimana caranya supaya nggak stunting? Dapat nutrisi yang bagus. Bayi baru lahir, kecil, prematur, gimana dapat nutrisinya? Ya infus cairan yang ada. Ini sebentar. Kalau kita berbicara mengenai tata laksana bayi prematur, kita sebagai tenaga kesehatan dokter anak, saya rasa jarang sekali rumah sakit yang bisa menyediakan cairan bentuk protein dan cairan bentuk lemak untuk bayi prematur. Kalau rumah sakit kita, RSUD Ibnu Sina, saya promosi ini rumah sakit saya, itu kita sudah menyediakan cairan infus protein dan cairan infus lemak, lipid. Dan saya tidak yakin kalau di swasta untuk kasus pasien BPJS diberikan. Minta tolong tepuk tangannya. Betul dokter WBK ya, kalau di rumah sakit swasta kita kepentok sama plafon BPJS. Bisa ada, tapi nggak bisa banyak. Ya, kalau rumah sakit kita insya Allah sedia. Ya. Kenapa sih kok perlu? Ya karena saat bayi baru lahir prematur itu juga sangat menentukan sekali. Ya, jadi harapan kita kalau memang nanti ketemu sama bayi prematur, ya segera diberikan nutrisi yang adekuat, bukan hanya cairan gula, bukan hanya D10% saja, tapi ada cairan yang isinya protein dan lemak. Oke, begitu sudah kita tangani ini, gimana supaya tidak timbul NCD. NCD itu apa? Non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Banyak penyakit-penyakit yang tidak menular. Ya, bayi dengan kelainan kongenital.
bayi dengan cacat-cacat bawaan lahir, bayi dengan bibir sumbing nggak bisa minum cukup, bayi dengan kelainan jantung tidak mungkin bisa minum cukup, baru minum sedikit sudah ngos-ngosan. Kalau begitu diapakan? Ya dapat nutrisi cairan yang tinggi kalori. Ya, oke. Kemudian kalau sudah dicegah NCD-nya, kemudian kita preventif tersier. Kalau sudah benar kita temukan bayi stunting dengan penyakit, ya ojo sampai terjadi mortalitas, kematian. Balik lagi, kasusnya sulit sekali. Kalau sudah dapat gizi buruk, dengan penyakit-penyakit penyerta, itu sangat sulit kita menanganinya. Dan kalau kita sudah dapat gizi buruk, menangani rawat inap itu nggak mungkin dalam 1 minggu selesai. Paling cepat itu 2 minggu. Saya tanya sekarang yang kerja di rumah sakit, ada plafon rumah sakit yang bisa rawat inap sampai 2 minggu pakai plafon BPJS? Jebol. Saya rasa enggak ada. Alhamdulillah rumah sakit kita masih bisa. Tepuk tangan lagi buat rumah sakit kita. Oke, monggo slide. Ya, konsep pemikirannya cycle of stunting ini tadi muter terus. Bukan berasal dari bayi yang lahir rendah, tapi berasal dari remaja putri yang gizinya kurang. Ya, kalau kita lihat ada remaja putri dengan gizi yang kurang, kemudian dia hamil dengan gizi kurang, kemudian dia melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, kemudian dia melahirkan balita yang stunting. Gimana cara nyetopnya lingkaran ini? Balik lagi ke yang mempengaruhi remaja putri gizinya kurang. Mungkin kesehatan dan fasilitas kesehatan kurang. Enggak juga. Mungkin sosial dan kultur yang menyebabkan si anak-anak sering sosial dan kultur. Maksudnya gimana? Sosial dan kultur ini banyak yang menikah muda, banyak sekali sekarang media sosial sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi remaja-remaja. Bukan hanya remaja putri, remaja putra juga terpengaruh sama aja. Lahir, nyun sewu, melakukan hubungan di luar nikah. Oh banyak kasusnya di rumah sakit kita, lahir dengan ibu masih nona, aduh setiap tahun itu bisa lebih dari 10 angkanya. Miris ya di Kota Gresik padahal kota santri. Sosial dan kultur sangat berpengaruh. Penyebaran internet. Gimana cara mengatur ini? Pemerintah lagi yang harusnya bikin aturan. Terus gimana lagi mengedukasi? Aduh, edukasi ini ya dari lingkungan keluarga sama lingkungan sekolah. Gimana dengan ekonomi dan politik? Orang dia ekonominya ekonomi rendah, nggak punya kegiatan lain selain buka internet, buka sosial media yang isinya negatif ya. Kemudian sistem makanan, udah gitu makanannya juga sembarangan aja, asal kenyang aja. Maksudnya asal kenyang gimana sih? Coba sekarang saya tanya ya, nggak usah remaja putri deh, ibu-ibu sekarang aja deh. Kira-kira kalau makan, sistem makanannya itu gimana sih? Oh, piringnya isinya itu banyak karbohidratnya, banyak seratnya, atau banyak proteinnya? Yang paling banyak tersedia adalah karbohidrat dan lemaknya. Karbohidrat dan lemak. Proteinnya sering terlupakan. Padahal kita butuh protein lebih banyak juga. Ya. Protein itu mahal, lebih mahal daripada lemak. Maksudnya protein lebih mahal dari kalau kita beli lauk ikan ya itu lebih mahal daripada beli lemak. Gaji-gajiku akeh murah. Tapi kalau protein dagingnya mahal, ayamnya mahal, ikannya mahal. Ya, nasi goreng isinya cuma nasi, minyak sama proteinnya sak suwir. Ya, bubur ayam juga gitu. Sarapan bubur ayam. Ya, buburnya karbohidrat, proteinnya ayam sak suwir. Kurang. Ya, jadi banyak penyakit-penyakit metabolisme yang timbul. Oke, slide selanjutnya. Ya, penyebab pranikah tadi yang sudah dibahas sedikit. Penyebab stunting ini sejak sebelum menikah sampai usia 2 tahun. Kurangnya pengetahuan remaja putri tentang kesehatan, ketidakseimbangan asupan dan percepatan pertumbuhan remaja sehingga menyebabkan ibu kekurangan energi kronis sehingga anemia. Kemudian ada paparan asap rokok, polusi udara dalam rumah, dan terjadilah hambatan pertumbuhan janin. Slide selanjutnya. Ya, pertumbuhan anak normal itu gimana sih? Ya, tolong. Saya rasa, saya yakin ibu-ibu di sini, ibu-ibu PKK semua, pasti juga melakukan namanya timbang badan, ukur
tinggi badan. Ya, tapi diplot. Cuman jangan hanya ditulis, tapi diplot. Diplot itu di mana? Ditulis di grafiknya buku KIA, tingginya di mana letaknya sesuai dengan umurnya sekarang. Kelihatan ini grafiknya ngikutin garis atau menjauhi garis. Kalau sudah timbul menjauhi garis, oke, ini sudah tanda-tanda adanya stunting, harus dilakukan intervensi. Ya, jadi kalau ada arahnya menjauhi garis median. Oke, slide. Nah, konsep dasar penanggulangan stunting pada balita, bawah 3 tahun oleh Prof. Damayanti Rusli Sarif tahun 2018. Gimana caranya? Kalau di puskesmas ada promotif dan preventif. Kalau di RSUD ada promotif, preventif, kuratif. Diapakan di posyandu? Ya, sebetulnya sama. Yang dilakukan itu ya ukur berat badan, ukur panjang badan, ukur lingkar kepala. Ya, dan harus dilakukan teratur dan tercatat. Ya. Kemudian kalau sudah ditemukan, dirujuk. Ya. Sudah kita temukan, dirujuk kemana? Ya, ke tenaga kesehatan. Ya, ke puskesmas. Nah, apakah puskesmas bisa menangani? Kalau nggak bisa, ya monggo ke RSUD. Nanti di RSUD dicari nih, apakah si anak mengalami penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan berat badannya nggak naik-naik. Oke, slide. Saya diberitahu waktu tinggal 2 menit lagi. Posyandu. Ngapain aja di posyandu? Sudah dilakukan semua. Penyuluhan manajemen laktasi, iya. Gimana cara NTI yang benar? Jangan pakai susu formula. Ya, bener nggak nih ini ASI eksklusif? Bener nggak? Asupan si ibu waktu menyusui, bener nggak? Bagus nggak? Ya. Kemudian penyuluhan komposisi dan cara pemberian MPASI untuk mencegah stunting dengan mengkonsumsi protein hewani yang tersedia lokal dan terjangkau, telur, ikan, ayam, susu. Jangan ikut-ikutan sosmed, rata-rata ini pakai pura atau pisang di ulet. Umur 6 bulan, coba makan pisang dulu aja, disaring. Lah buah dikasih. Boleh? Boleh. Kenapa? Kalau banyak-banyak perutnya kenyang, tapi yang masuk serat. Nggak nambah berat badan. Si bayi kalau makan serat, buah, perutnya kenyang, rasanya enak, suka sekali, tidurnya anteng. Tapi berat badan nggak naik, karena isinya serat. Orang dewasa deh coba kita suruh makan serat. Makan buah, makan sayur, kenyang, kenyang. Tidur anteng, anteng. Berat badan turun. Ya, oke, jadi pilihannya adalah protein hewani. Kemudian memastikan tersedianya sumber protein hewani lokal. Susah-susah di kita di Gersik paling banyak bandeng. Ya sudah, coba banyak bandeng. Boleh, ayam, monggo, telur silahkan. Ya tadi untuk kader posyandu sama, sudah lakukanlah pemantauan berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang benar dengan alat timbangan yang benar. Pakai apa? Alat timbangan dacin yang bisa diukur. Waktunya habis. Sebentar, minta 1 menit lagi ya. Dengan alat timbangan dacin atau timbangan injak yang sudah dikalibrasi, bukan yang pakai baterai. Kemudian alat ukur panjang, ngukur panjang badan itu bagaimana? Pakai meteran. Selama ini paling sering kita temukan pakai meteran. Keliru, Bu. Ya, nyun sewu, kalau ukur tinggi badan, ukur panjang badan, kalau umurnya masih di bawah 2 tahun, bukan pakai meteran. Pakai apa? Pakai infantometer atau stadiometer. Kalau umurnya masih di bawah 2 tahun, ditidurin tuh. Ada caranya, ini kepalanya ada batasnya kepala, ada batasnya kaki. Ditarik bisa diulur-ulur. Bukan meteran. Kalau meteran melengkung ke kanan, melengkung ke kiri. Ya, jadi kalau di bawah 2 tahun pakai infantometer, tapi kalau sudah di atas 2 tahun, ngukur tinggi badan dengan stadiometer. Ya, ya cara nimbang badan juga nggak usah pakai baju
Atau pakai baju yang tipis-tipis. Jangan masih pakai bedong, pakai gurita, pakai pempes penuh isinya. Ditimbang, ya keliru. Ya, terus kalau di puskesmas melakukan apa? Rujukan oleh bidan dan tenaga pelaksana gizi yang tadi yang sudah nimbang-nimbang tadi. Dirujuk ke puskesmas untuk ditata laksana. Bisa enggak? Kalau sudah bisa dilakukan di sana, coba 4 minggu. Enggak mungkin kita mengevaluasi, mengkoreksi berat badan dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Enggak mungkin. 1 bulan paling cepat. Ya, 4 minggu. Oke, slide lanjut. Ya, kemudian kalau di RSUD, nanti kita cari penyebabnya. Cari penyakit-penyakitnya banyak. Ya, pakai periksa apakah ada kelainan jantung, apakah ada kelainan TBC, apakah ada kelainan kongenital yang lain. Ya, memang biayanya tidak murah. Ya, BPJS ada yang di cover, ada yang enggak. Tapi kalau rumah sakit kita, insya Allah di cover semua. Slide. Oke, 1 menit. dasar. Iya, terima kasih. Terakhir satu kali lagi. Dasar hukumnya apa nih? Kita sudah diatur oleh pemerintah dengan pemeraturan pemerintah tahun 2019 tentang pemberian PKMK. PKMK itu panganan olahan untuk kondisi medis khusus. Gimana caranya kalau dia butuh cairan harus diberi butuh nutrisi yang cukup harus disediakan oleh pemerintah. Anaknya alergi, ya harus disediakan susu untuk anak alergi. Anaknya butuh kelainan metabolismenya bermasalah, ya harus diberikan cairan khusus. Oke, itu aja. Slide. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.